Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring bersama dengan Ibu Fitriyanti. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa menurut agama masing-masing agar pembelajaran kita kali ini berkah dan bermanfaat. Amin. Hari ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai KD31, yaitu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya indikator itu. Indikator itu adalah sesuatu yang menjadi acuan. Nah, jadi yang kita akan bahas di sini adalah keberhasilan produksi massal. Berarti kita akan mengetahui sebenarnya apa sih keberhasilan dari produksi massal. Maksudnya poin-poin penting dalam keberhasilan produksi massal seperti itu. Jadi, produksi massal itu adalah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Jadi maksudnya produksi massal adalah sesuatu yang diproduksi secara besar-besaran, ya. Misalnya produksi di sini produksi mie instan, minuman kaleng, mobil, handphone, televisi dan lain sebagainya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai produksi massal ini, Ibu akan melampirkan sebuah video mengenai produksi massal sebuah produk HP yang ada di Indonesia. Jadi silakan kalian simak dulu videonya. Check it out. Nah, itu tadi contoh dari produksi massal, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan produksi massal. Oke, tahapannya yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi maksudnya perencanaan di sini, kalau misalnya kita memiliki ide atau gagasan dalam membuat sebuah produk, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu merencanakan. Apa yang kita rencanakan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk sketsa atau dalam bentuk proposal misalnya, ya. Kemudian yang kedua itu tahap persiapan. Nah, untuk membuat sebuah produksi tentunya kita membutuhkan banyak sekali persiapan, ya, dalam membuat produk yang akan kita buat. Kemudian poin selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan di sini maksudnya pada saat kita sudah merencanakan, sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, maka tiba saatnya untuk pelaksanaan, yaitu menerapkan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke, ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu evaluasi dan pengembangan. Maksudnya evaluasi di sini pada saat kita telah melaksanakan produksi
massal yang kita buat, tentunya kita harus mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi produk yang kita hasilkan, apakah itu dari segi marketingnya, pembeliannya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengevaluasi hal-hal yang masih kurang dalam proses produksi ya. Kemudian pengembangan, maksudnya itu pada saat kita selesai mengevaluasi dan menemukan hal-hal yang menurut kita urgent untuk diperbaiki atau ditingkatkan, maka kita mengambil sampel dari hasil evaluasi yang tadi untuk kita kembangkan lagi menjadi produk yang lebih bagus dan lebih diterima oleh customer kita, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke langkah-langkah menetapkan skala proses produksi. Jadi yang pertama itu adalah produk apa yang akan diproduksi. Jadi sebelum kita membuat sebuah produksi massal, kita harus menentukan dulu apa sih sebenarnya produk yang akan kita produksi. Kemudian yang kedua, bagaimana kegiatan proses produksi akan dimulai. Jadi maksudnya di sini adalah proses produksi yang akan kita kerjakan itu kita harus mulai dari mana dulu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah menentukan skala prosesnya ya. Pertama itu produksi apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana kegiatannya, kemudian yang ketiga berapa jumlah produk yang akan diproduksi ya. Kemudian yang keempat, berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. Nah, kalau mengenai produk yang akan diproduksi, tentunya itu membutuhkan biaya ya. Jadi itu yang harus kita tentukan, berapa jumlah dana yang akan kita butuhkan. Kemudian yang kelima adalah berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan. Jadi untuk membuat produk, kita memperkirakan berapa sih tenaga kerja yang diperlukan dalam membuat produksi. Oke, setelah kita menentukan jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, kemudian kita pindah ke peralatan apa saja yang diperlukan untuk memproduksi produk yang akan kita buat ya. Kemudian yang ketujuh, berapa tingkat persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Jadi maksudnya sebelum kita membuat sebuah produksi massal, kita juga harus mempertimbangkan apakah bahan baku yang kita perlukan itu memadai atau tidak ya, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Nah, untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa, ada beberapa jenis dan mutu serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan sebuah produksi massal. Yang pertama, apakah produk yang akan diproduksi itu bertahan lama. Jadi kita harus mempertimbangkan bahwa apakah produk yang kita akan hasilkan itu dia bisa bertahan lama tidak di pasar. Kemudian yang kedua, apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan. Oke, sekarang kita pindah ke poin ketiga. Apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Jadi kita harus pertimbangkan apakah produk kita itu bersifat musiman. Atau dengan kata lain, produk yang kita hasilkan itu hanya untuk musim-musim tertentu saja, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke poin keempat. Apakah produk yang akan diproduksi itu baik untuk customer atau hanya baik bagi produsen? Jadi maksudnya adalah apakah produk yang kita hasilkan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita atau tidak? Ataukah hanya baik bagi produsen saja tanpa melihat dari segi customernya? Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja pada pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian paham dengan penjelasan Ibu. Jika memang ada pertanyaan atau saran, silahkan anak-anakku sekalian hubungi Ibu via WA ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya, materinya dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.